Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo again, grade 8 bertemu lagi bersama Ustazah Adibah masih dengan pelajaran biologi di pelajaran IPA, dan kita masih akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organ dan jaringan pada tumbuhan. Oke, pekan lalu kita sudah berkenalan secara umum apa aja sih organ-organ dan jaringan-jaringan tumbuhan. Nah, untuk pekan sekarang kita akan masuk ke dalam organnya secara khusus ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akar, batang, dan daun. Oke, disiapkan buku catatannya, dan seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Oke. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi intinya, tentunya Ustazah akan mengingatkan kembali nih tujuan pembelajaran hari ini ada apa aja. Nah, oke, kalau pekan lalu kita sudah masuk poin pertama dan poin kedua. Nah, pada kesempatan ini Ustazah mengajak kalian semua untuk mempelajari poin ketiga, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan, batang, akar, dan daun. Oke, sebelum masuk ke materi, Ustazah mau menunjukkan kepada kalian sebuah video, yang mana video ini menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sayatan. Sayatan itu apa sih? Spesimen gitu ya. Jadi kalau kita mau mengamati bagian-bagian dalam dari jaringan, dari organ tumbuhan, kita harus menggunakan mikroskop gitu kan ya. Nah, terutama jaringan. Nah, untuk menggunakan mikroskop kita harus membuat sayatan terlebih dahulu, potongannya dulu gitu kan. Nah, cara membuat sayatan Ustazah tunjukkan melalui video berikut. Silakan. Oke, untuk sayatan sendiri bentuknya itu ada dua macam. Ada sayatan melintang dan sayatan membujur ya. Oke, sayatan membujur itu adalah potongan yang diambil dari bagian kepala ke bagian bawah. Oke ya, di kepala jadi di atas ke bawah. Nah, melintang itu ke samping. Nah, oke ya, kalau pada tomat dari atas ke bawah ini sebut membujur. Nah, kita coba membuat potongan membujur terlebih dahulu, berarti dari atas ke bawah. Nah, dipotong seperti ini. Kalau kita bagi dua, dari atas ke bawah. Nah, hasil potongan itu akan memanjang, baik pada tomat maupun pada lobak ya, dari atas ke bawah. Itu disebut potongan membujur. Nah, sekarang potongan melintang. Kalau potongan melintang seperti mengiris. Nah, potongan melintang seperti ini contohnya, bentuknya itu akan bulat, lebih bulat dibandingkan dengan potongan membujur. Nah, itu kalau kita gunakan tomat, coba kita gunakan lobak ya sekarang ya. Oke. Nah, ini Ustazah membuat potongan melintang dari samping kiri ke samping kanan ya. Nah, bentuknya akan membulat seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau potongan membujur dari atas ke bawah, jadi potongannya akan membentuk seperti ini ya. Potongannya itu lebih panjang ya. Baik pada benda yang bentuknya bulat ataupun yang panjang. Oke, hasilnya adalah memanjang ya, lebih panjang dibandingkan potongan melintang. Oke, ini potongan melintang yang tomat, dan pada lobak ini kita sebut potongan membujur. Oke, gimana soleh-soleha? Tadi sudah Ustazah tunjukkan video cara membuat sayatan melintang dan juga sayatan membujurnya. Mudah-mudahan sudah paham. Ustazah jelaskan kembali. Jadi kalau potongan membujur karena dia diambil dari bagian atas ke bawah, maka ketika kita potong biasanya bagian yang terlihat itu lebih panjang. Tapi ketika memotong secara melintang karena diambil dari samping kiri dan samping kanan atau sebaliknya, maka hasil potongannya biasanya dia lebih membulat. Oke. Nah, berikutnya Ustazah mengajak kalian untuk membahas mengenai organ yang pertama, jaringan pada organ yang pertama, yaitu akar. Oke, kalian perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar pohon dan di bawahnya itu ada bagian akar, ya di sini. Nah, kalau dilihat akar itu dia posisinya ada di paling bawah, dia menempel dengan tanah, ya. Nah, jadi fungsi utama dari akar adalah menyerap unsur hara. Oke, jadi
istilah lainnya, akar itu bisa disebut juga sebagai penyuplai gitu ya, penyuplai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, poin yang kedua adalah fungsi akar itu menyimpan cadangan makanan ya. Kalau kalian pernah dengar umbi akar, nah umbi akar ini adalah akar yang mana dia mengumpulkan menyimpan cadangan makanannya dan dia akhirnya membentuk jadi ukurannya besar gitu ya. Kayak contohnya adalah umbi akar, kayak contohnya yang mudah itu ada singkong dan juga wortel. Nah, ini adalah contoh umbi akar. Nah, fungsi mereka adalah menyimpan cadangan makanan. Bisa juga kita konsumsi gitu. Oke, kemudian yang ketiga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif ya. Jadi bisa kalau kita mau menanam tanaman, nah, kita ambil nih dari potongan akar, kita belah, kemudian kita tanam. Dia bisa tumbuh, gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya fungsi akar. Oke, selanjutnya Ustazah mau memperlihatkan kepada kalian potongan membujur ya. Ini potongan membujur dari akar. Oke, akar itu kalau dilihat jaringannya secara mikroskopis, secara mikros, atau dilihat melalui mikroskop, nah biasanya dibagi menjadi 4 zona ya. Yang pertama ada zona atau daerah pematangan dan diferensiasi. Kayak kalau ngomongin diferensiasi berarti organ di dalam daerah ini dia akan membentuk jaringan lain yang mana dia punya fungsinya tersendiri. Contohnya adalah di sini ada bulu akar ya. Nah, ini kalau kita lihat pada tanaman asli seperti ini ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memperbesar bidang penyerapan. Kemudian ada daerah pemanjangan, yang kedua di bawah diferensiasi ada daerah pemanjangan. Berarti di sini ada aktivitas jaringan meristem. Begitupun dengan daerah pembelahan ya. Kalau daerah pembelahan berarti nanti melibatkan meristem apikal ya. Dan yang terakhir ada bagian yang disebut dengan tudung akar ya. Ini gambar aslinya ketika di mikroskop. Nah, ini tudung akar. Tudung akar ini dia fungsinya untuk melindungi bagian akar ya. Oke. Daerah meristemnya ada di mana? Meristemnya setelah tudung akar di sini ya. Itu daerah pembelahan dan daerah pemanjangan. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis akar. Kalau kita bedakan dari tumbuhan dikotil maupun monokotil dan kita lihat secara langsung, akar itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang disebut akar tunggang, ada yang disebut dengan akar serabut. Masih ingat ya, materi kemarin sudah dipelajari. Kalau akar serabut berarti akarnya itu serabut-serabut, dari awal dia sudah bercabang. Sedangkan kalau akar tunggang ciri khasnya itu dia punya ini ya, akar utama kita sebutnya. Barulah nanti tumbuh akar-akar cabang di sampingnya. Oke, ini gambar aslinya ya. Akar tunggang biasanya dia lebih kokoh dan akar serabut biasanya tidak sekuat seperti akar tunggang. Makanya kalau tumbuhan dikotil karena akarnya tunggang, biasanya dia ukurannya lebih besar gitu. Ya, nah, Ustazah ini ada kok bagian yang besar, tapi akar serabut itu ciri khasnya dia pasti bercabang. Ya, enggak tunggang juga bercabang, cuman kalau tunggang itu ada akar utamanya gitu. Oke ya, itu untuk akar secara umum tentang organ akar. Oke, sekarang jaringan akarnya nih. Nah, jaringan di dalam akar itu dibagi menjadi 4 macam. Ini jaringan akar ini hampir sama dengan jaringan batang ya. Oke, untuk memudahkan hafalannya, Ustazah singkat menjadi kor, endo, si pusat. Ada 4 ya. Kor, endo, si pusat. Oke, kita lihat. Nah, kita bahas dulu dari yang dan yang kor ya. Yang yang pertama ini singkatan dari epidermis. Epi itu luar, dermis itu kulit. Jadi epidermis itu adalah jaringan yang paling luar. Kayak kemarin sudah dibahas ya. Nah, fungsinya sebagai pelindung. Nah, kalau pada akar, epidermisnya itu dia akan membentuk bagian-bagian tertentu. Contohnya di sini ada rambut akar yang tadi ya, atau bahasa ilmiahnya kita sebut kaliptra. Ya. Nah, kaliptra ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Ya. Kemudian dari kata kor, nah, kor ini adalah korteks. Ya. Nah, korteks fungsinya sebagai pertukaran gas. Kayak kalau dilihat yang mana epidermis, yang ini ya, yang paling luar. Korteks itu dari sini ke sini, dia paling tebal. Kenapa? Karena fungsinya sebagai fungsinya memiliki
memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi karena cadangan makanannya banyak, jadi dia ukurannya lebih lebar. Logikanya seperti itu, ya. Kemudian dari kata endo itu diambil dari kata endodermis, ya. Endo itu dalam, dermis itu kulit. Jadi kalau tadi epidermis luar, ya. Nah, ini endodermis. Nah, jadi lapisan kulit bagian dalam. Biasanya lapisannya setelah korteks, ya. Fungsinya tadi karena dia posisinya berada setelah korteks dan setelah endodermis itu ada bagian silinder pusat, jadi fungsinya menghubungkan korteks dan silinder pusat. Nah, di dalam endodermis itu ada bagian yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini adalah fungsinya untuk mencegah air dan unsur hara masuk. Jadi mencegah penyerapan air terlalu banyak. Nah, itu ada pita Kaspari. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada silinder pusat. Oke, kenapa sih disebut silinder pusat? Karena posisinya ada di tengah-tengah dan bentuknya silinder, ya. Jadi sebutnya silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ada bagian yang disebut dengan perikambium. Perikambium itu nanti bagian jaringan yang akan membentuk kambium. Nah, nanti kemudian ada kambium juga. Nah, kambium pada akar itu, masih ingat ya, kambium itu ada floem dan xilem, ya. Kambium itu jaringan pengangkut. Oke. Nah, kalau pada akar biasanya floem itu ditandai dengan bagian yang gelap, sedangkan kalau pada xilem itu bagian yang terangnya, ya. Kemudian ada empulur. Oke, kita lihat penampang melintangnya, ya. Masih ingat ya, melintang tadi bentuknya akan bulat. Nah, seperti ini, ya. Ini perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Perbedaannya yang mana? Oke, korteksnya yang ini sama, ya. Di luar berarti ini jaringan epidermis, yang ini juga epidermis. Kemudian nah, ini endodermis setelah korteks, jelas banget ya. Dan ada jaringan silinder pusat. Nah, yang terdiri dari perisikkel atau tadi perikambium. Kemudian ada jaringan kambium, yaitu xilem dan floem, ya. Oke, kalau pada monokotil biasanya xilemnya itu ukurannya lebih kecil, xilem dan floemnya ukurannya lebih kecil dibandingkan pada akar dikotil, ya. Oke, bisa dilihat ya tadi. Oke, floem biasanya lebih gelap, xilem itu lebih terang, ya. Ini xilem lebih terang. Oke, itu jaringan akar. Selanjutnya kita masuk ke organ yang kedua, ya, organ batang. Oke, banyak ya fungsinya. Oke, setelah akar itu ada batang. Kalian perhatikan batang di sini, ya. Oke, yang pertama dia itu punya fungsi sebagai transportasi zat dari akar ke daun, karena dia menghubungkan daun, ya. Oke, tempat menempelnya daun itu masih ingat ya, adanya di batang. Nah, setelah batang itu ada akar, jadi sebagai transportasi yang tadi bahan udah diangkut sama si akar itu yang sudah diambil oleh akar itu diangkut ke batang untuk dibawa ke daun. Kemudian yang kedua, tempat melekatnya akar, bunga, daun, buah, dan tunas, sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga, lihat, karena dia kokoh dan bentuknya besar, ya, maka dia punya fungsi menyokong tumbuh-tumbuhan. Sama seperti akar, batang juga punya fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan. Ada tuh yang disebut dengan umbi batang, ya. Nanti kita akan pelajari. Yang kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Sudah paham ya tadi maksudnya alat perkembangbiakan vegetatif itu seperti apa? Oke, dan yang keenam, beberapa batang, ada beberapa jenis batang yang dia itu mengandung klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun yang digunakan untuk fotosintesis. Contohnya batang yang warnanya hijau, contohnya pada kaktus, ya. Itu fungsi batang. Nah, batang sendiri dibagi menjadi dua. Kalau kita lihat secara langsung, memang agak sulit dibedakan. Cuman biasanya kalau dikotil itu lebih kokoh, ya. Oke, monokotil dan dikotil. Ustazah, itu kelapa kan dia ini ya, ukurannya tinggi ya. Tapi kenapa masuknya monokotil? Karena yang satu-satunya yang membedakan batang dikotil dengan monokotil itu adalah kepemilikan kambiumnya. Ya, jadi kalau misalnya dikotil itu memiliki kambium, kalau monokotil itu nggak punya, ya. Kemarin sudah pelajari. Nah, kemudian kalau diperhatikan pohon kelapa itu biasanya ukurannya walaupun dia tinggi, tapi dia ramping, ya. Beda dengan akar dikotil, batang dikotil. Ya, kenapa ramping? Karena dia tidak memiliki kambium. Kambium itu kan fungsinya untuk pelebaran, ya. Pelebaran dari batang, ya. Contohnya ini nih, ini berarti batang dikotil, ya. Oke, itu perbedaan batang monokotil dan
dikotil. Nah, sekarang kita bahas jaringannya. Sama seperti akar, ya, ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Oke, ada epidermis. Epidermis pada batang tuh ada apa aja? Oke, di sini fungsinya sama sebagai pelindung. Oke, kalau tadi di akar itu ada kaliptra. Nah, kalau pada batang itu ada lapisan lilin, ya. Biasanya kalau misalnya pada batang herbaceus atau batang yang warnanya hijau, nah kita pegang itu dia licin, ya. Kenapa? Karena mengandung lapisan lilin atau bahasa ilmiahnya kutikula, ya. Kenapa? Untuk mencegah kekeringan. Jadi si batang ini selalu lembab, ya. Kecuali pada batang berkayu seperti ini, ya. Kemudian korteks. Korteksnya sama, fungsinya sebagai pertukaran gas dan penyimpan cadangan makanan. Nah, endodermisnya kalau pada batang biasanya dia strukturnya masih kurang jelas karena dia menyatu dengan korteks. Berbeda dengan akar tadi, ya, endodermisnya itu jelas banget gitu. Nah, kemudian yang keempat ada silinder pusat, hampir sama, ya, di dalamnya ada kambium. Nah, kalau tadi di akar, kalau floem biasanya lebih gelap, xilem itu lebih terang. Sedangkan kalau di batang, cara membedakan floem dan xilemnya itu dilihat dari kambiumnya. Ya, kambium itu kan bentuknya bulat seperti ini, ya, bulat-bulat ini kan kambium. Nah, kalau dilihat di mikroskop ke arah luar, yang membentuk kambium ke arah luar itu berarti floem. Kalau ke arah dalam berarti xilem. Kemudian ada empulur dan jari-jari empulur. Nah, ini gambar jelasnya. Ini kalian harus banget hafal. Harus banget paham, ya. Oke, mudah sekali. Pokoknya bagian luarnya itu ada epidermis, ya. Di sini ada epidermis. Setelah epidermis, di sini ada lapisan yang lebih tebal dibandingkan dengan jaringan yang lain, yaitu jaringan apa ini? Tadi korteks, ya. Oke, kemudian ada endodermis. Kalau pada dikotil dia jelas, ya, lingkarannya. Nah, kalau pada monokotil dia menyatu dengan korteks. Ini korteks, ya. Jadi korteks, ini korteks. Nah, kemudian ada jaringan silinder pusat. Nah, yang harus kalian hafal adalah yang mana xilem dan yang mana floemnya. Oh iya, kalau untuk empulur dia pasti posisinya di tengah sini, ya. Ini juga di sini empulur. Nah, xilemnya yang mana? Nah, kalau misalnya dikotil itu mudah. Ini kan ada lingkaran. Lingkaran di dalam itu setelah endodermis itu kita sebutnya dengan kambium, ya. Nih, ini kambium kan? Kambium. Nah, yang tumbuh ke arah dalam itu xilem. Yang tumbuh ke arah luar berarti yang ini itu floem. Nah, kalau monokotil itu karena nggak ada kambium, jadi xilem dan floemnya dia mencar-mencar gitu, ya. Oke, pokoknya kalau floem dia bentuknya strukturnya lebih gelap, kalau xilem dia strukturnya lebih terang. Jadi kalau dikotil itu ada 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama epidermis, lingkaran yang kedua ada endodermis, lingkaran yang ketiga itu ada kambium. Sedangkan kalau di monokotil itu ada epidermis, endodermis, dan korteksnya menyatu, ya. Seperti itu. Nah, kambium itu selain fungsinya sebagai jaringan pembuluh, dia juga biasa disebut dengan ini, ya, lingkar tahun. Jadi bisa menentukan usia dari pohon tersebut. Dilihat dari lingkaran kambium yang terbentuk, ya. Kayak ini kan ada lingkaran-lingkaran, ya. Nah, lingkaran yang lebar itu menunjukkan berarti kambiumnya itu terbentuk pada musim hujan. Sedangkan lingkaran yang tipis berarti ini menunjukkan kalau kambiumnya itu terbentuk pada saat musim kemarau, ya. Jadi kita bisa hitung nih berapa kali musim hujannya, berapa kali musim kemaraunya. Nah, ini adalah contoh lingkar tahun yang sudah dihitung, ya. Jadi setelah dihitung-hitung di sini mulai dari 1 kambium musim kemarau, kambium musim hujan, kambium musim kemarau, kambium musim hujan 2. Nah, ternyata setelah dihitung itu jumlahnya ada 24. Artinya usia pohon ini adalah 24 tahun. Oke, ya. Nah, Ustazah kalau yang ini apa? Nah, ini berarti cabangnya. Cabangnya tinggal dihitung ada berapa jumlah kambiumnya, maka usia cabangnya juga bisa diketahui. Nah, itu fungsi dari kambium selain tadi fungsinya untuk mengangkut, ya, jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Nah, kemudian ini aktivitas kambium lingkar tahun. Nah,
Nah, masih soal batang, di sini Ustazah akan menjelaskan bentuk-bentuk modifikasi dari batang ya. Yang pertama, nah ini sebagai fungsinya sebagai tadi umbi batang itu adalah menyimpan cadangan makanan ya. Ada umbi batang, ada umbi akar ya. Oke, perbedaannya dilihat dari apa sih? Oke. Dari umbi batang dulu. Pengertian umbi batang sendiri apa sih ya? Oke, umbi batang itu adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah ya. Jadi dia tumbuhnya ke dalam tanah. Dan bagian ujungnya itu dia akan mengembung membentuk seperti umbi ya. Oke, perbedaan umbi batang dan umbi akar. Ini umbi batang contohnya adalah kentang dan umbi akar contohnya adalah wortel. Perbedaannya dilihat dari bagian yang disebut tunas. Kalau umbi batang, dia biasanya punya tunas ya. Ini contohnya. Sedangkan kalau umbi akar itu nggak ada. Jadi langsung aja ke sini tuh. Ini kan rambut-rambut akar ya atau kaliptra tadi gitu. Sedangkan kalau umbi batang dia punya tunas. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua bentuk modifikasi batang adalah rizom. Nah, rizom ini adalah batang tumbuhan yang tumbuhnya itu menjalar di bawah permukaan tanah dan biasanya dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Jadi dari sini dia akan membentuk akar lagi nih masing-masing ya. Ini batang loh ya. Oke, biasanya kalau rizom itu dia punya fungsi sebagai karena dia mengandung banyak sekali unsur-unsur organik yang menguntungkan. Jadi dia biasanya digunakan oleh sebagai obat. Ya, contohnya apa? Kunyit, lengkuas, apalagi jahe. Terus masih banyak lagi ya. Kemudian ada cladodia. Nah, cladodia ini adalah batang atau cabang yang mengambil alih fungsi daunnya. Ya, karena daunnya mengalami reduksi atau dia menyusut, daunnya itu menyusut ya. Nah, berubah menjadi duri. Contohnya adalah pada kaktus ya. Oke, yang mana sih batangnya? Batangnya ini yang hijau ya. Daunnya itu durinya. Seperti itu ya. Jadi dia mengambil alih fungsi daun ya. Nah, ini yang Ustazah tadi sebut batang yang memiliki fungsi sebagai fotosintesis juga. Nah, kemudian ada filocladia. Nah, kalau filocladia ini diambil dari kata filo itu daun. Jadi filocladia adalah batang atau cabang yang mempunyai bentuk dan warnanya itu menyerupai daun. Jadi mirip-mirip dengan daun gitu ya. Oke, itu bentuk modifikasi batang. Artinya sudah selesai kita membahas tentang batang. Sekarang kita beralih ke daun ya. Kita mulai dari organ daun. Oke, daun itu tentunya yang paling utama dia ini sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ya, karena memiliki zat hijau daun ya. Di mana tempat khususnya di palisade. Apa itu palisade? Nanti kita akan pelajari. Yang kedua sebagai tempat pertukaran gas ya. Dan yang ketiga tempat terjadinya gutasi dan transpirasi. Ini ngomongin soal penguapan air ya. Gutasi itu adalah penguapan air yang terjadi apabila tumbuhan itu tidak bisa mengalami transpirasi sama sekali. Penguapan air itu istilah lainnya adalah transpirasi gitu mudahnya ya. Tapi pada suhu tertentu ketika suhu udara dingin, daun itu akan mengalami gutasi gitu. Sama-sama penguapan air, tapi kalau gutasi itu dipengaruhi oleh suhu udara. Makanya biasanya gutasi itu berembun lah bahasa mudahnya ya. Kayak berembun. Nah, embun ini adalah hasil gutasi. Itu fungsi daun. Kemudian Ustazah mau membahas dulu bagian-bagian dari daun ya. Ini contohnya. Yang pertama ada helai daun. Nah, poin 1 helai daun itu bahasa ilmiahnya adalah lamina. Helai daun tahu ya, ini ya yang punya tulang-tulang daun, ini tulang daun, helai daun yang ini. Tangkai daun berarti yang biasanya di belakang daunnya ya, atau bahasa ilmiahnya petiola. Dan yang ketiga ada pelepah daun. Pelepah daun itu cabangnya ya, atau kita sebutnya dengan vagina. Oke, itu bagian-bagian daun. Nah, perbedaan daun secara morfologi. Secara morfologi itu dilihat dari struktur luar, ada monokotil dan dikotil, kemarin sudah dibahas ya. Kalau monokotil itu dia melengkung dan sejajar ya. Contohnya pada padi. Ya, kemudian jadi daun yang satu dengan yang ini itu dia sejajar dan tulang daunnya itu melengkung. Kalau dikotil contohnya adalah sirih. Dia itu menyirip karena bentuknya seperti sirip dan menjari ya, tulang daunnya menjari. Baik tulang daunnya maupun daunnya itu menjari.
Tapi ada juga sih tulang daun dikotil yang tidak menjari, cuman dia bentuk daunnya pasti menyirip. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaringan pada organ tumbuhan daun ya. Oke, kalau tadi akar dan batang itu ada yang pertama epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, kalau daun itu lebih simpel ya. Ustazah bagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama ada epidermis, sama ya. Epidermis fungsinya sebagai pelindung dan ada bagian-bagiannya. Kalau tadi di akar itu ada trikoma ya. Nah, kalau pada batang itu ada lapisan lilin. Nah, sama seperti pada daun. Di daun juga ada lapisan lilinnya. Makanya kalau daun biasanya dia kelihatan apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau Sunda mah herang gitu ya. Kayak kelihatannya dia herang gitu ya. Nah, itu karena ada lapisan lilinnya, yaitu lapisan kutikula ya. Terletak di permukaan daun. Tapi ada juga yang mana daunnya itu mengandung trikoma. Trikoma itu bulu-bulu halus ya. Kemudian, nah ini yang paling harus ada banget di daun ya, yaitu stomata ya, atau bahasa lainnya adalah mulut daun. Nah, mulut daun ini posisinya dia ada di bagian lamina bawah. Lamina tadi helaian daun, lamina bawah kan ada yang atas dan yang bawah ya. Nah, kebanyakan itu adanya di bagian bawah dan fungsinya sebagai tempat pertukaran gas. Jadi pintunya gas-gas itu adalah stomata. Nah ya, ini contohnya kalau daun itu mengandung kutikula ya, atau lilin. Nah biasanya dia kenapa airnya keluar atau airnya nggak sampai masuk gitu, dia akan masuk tapi perlahan, berarti menandakan kalau penyerapan daun airnya itu sudah cukup. Nah ini contohnya kalau mengandung trikoma, dia mengandung rambut-rambut halus ya, di batang juga ada nih trikoma ya, ini contohnya di daun. Dan untuk stomata, Ustazah mau mengajak kalian secara langsung nih ya. Kita akan masuk ke dalam bagian daun yang disebut dengan stomata. Nah, di sini akan ditunjukkan bagian yang disebut dengan stomata. Tadi sudah sampaikan kalau stomata itu biasanya kebanyakannya adanya di posisi lamina bagian bawah ya, helai daun di bagian bawahnya. Nah, ini banyak sekali ya stomatanya. Kita akan coba masuk ke bagian stomata yang terbuka. Nah, di dalam stomata ini ada jaringan spons. Nah, di dalam jaringan spons ini biasanya ada bagian yang disebut dengan kloroplas ya. Nah, kita ceritanya mau masuk ke dalam kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu ada bagian-bagian disebut dengan pigmen atau zat warna ya. Ada zat warna putih, ada zat warna hijau. Nah, yang digunakan untuk fotosintesis salah satunya adalah klorofil ya, atau zat pigmen warna hijau. Nah, ini adalah klorofil. Nah, biasanya klorofil ini menyerap cahaya matahari ya. Nah, di dalam klorofil itu ada bagian-bagian lagi. Nanti kalian akan pelajari bagian-bagian klorofil. Ada yang disebut stroma, grana ya. Nah, di sini pada video ini ditunjukkan di sini ada ikatan kimia. Jadi ngumpulnya ini di klorofil ya. Nah, cahaya yang masuk kemudian akan bereaksi dengan ikatan-ikatan kimia. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada ikatan-ikatan karbon dioksida, ada ikatan-ikatan H2O atau air sebagai bahan untuk fotosintesis ya. Dan ada klorofil juga, kemudian ada oksigen dan ada C6H12O6 atau glukosa. Oksigen dan glukosa ini nanti yang akan keluar dari mana? Keluar dari jaringan spons tadi, kemudian berikatan dengan pembuluh floem, dibawa oleh floem ke seluruh tubuh ya. Oke, ini bagian dalam dari daun. Oke, that's it video dari
stomata, di dalam stomata ya. Oke, kita kembali lagi ke jaringan daun. Oke, jaringan daun yang kedua itu ada parenkim ya. Parenkim pada daun masih ingat disebutnya mesofil. Kalau pada akar dan batang itu korteks ya. Kalau pada daun itu ada parenkim ya. Oke, parenkim ini lapisan setelah epidermis ya. Parenkim dibagi menjadi dua bagian, ada yang disebut dengan jaringan palisade atau kita sebutnya jaringan pagar. Kemarin Ustazah sebutnya jaringan tiang. Kenapa? Karena bentuknya seperti pagar atau tiang ya. Yang ini ya. Nah, kemudian ini epidermis, yang atas ini epidermis, yang kemudian yang seperti lilin ini kutikula, lapisan lilin tadi ya. Dan di dalam jaringan palisade itu ada banyak mengandung klorofil ya. Oh tadi Ustazah salah sebut ya, bukan di spons, jaringan klorofil itu adanya di palisade. Oke, banyak mengandung klorofil karena sebagai tempat fotosintesis. Nah kemudian hasil fotosintesisnya itu kan nanti dibawa ya, dimasukin ke dalam jaringan pembuluh dan dibawa oleh jaringan pembuluh ke seluruh bagian tumbuhan. Nah jaringan pembuluhnya itu xilem dan floem. Nah xilem dan floem itu posisinya ada di jaringan spons atau bunga karang. Ya di bawah palisade itu ada spons dan bunga karang. Ya, kenapa sebut spons? Karena seperti spons, ya, bolong-bolong gitu ya. Nah, di sini dia sedikit mengandung klorofil dan fungsinya sebagai tempat pertukaran dan penyimpanan gas, ya. Hasil pertukaran gas itu berarti air dan karbon dioksida yang diambil dari tanah. Nah, kemudian dibawa oleh xilem dan ditukar sama hasil fotosintesis berupa glukosa dan oksigen dan dibawa oleh si floem ya, karena floem ini membawa tadi gas hasil fotosintesis. Kayak itu parenkim. Nah yang ketiga ada jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut itu masuknya di mesofil. Kayak itu jaringan palisade dan ini adalah jaringan spons. Oke, itu saja untuk materi pada kesempatan kali ini ya. Kita sudah bahas tentang akar, batang dan daun, baik organ maupun jaringannya. Kayak mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari kembali catatannya ya, dibaca-baca lagi. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.